Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Medan Area Fakultas Psikologi. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan plan-plan apa saja sih yang harus kami persiapkan sebelum melakukan kegiatan wawancara nantinya. Kegiatan wawancara ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi perkembangan oleh dosen pengampu Ibu Eva Yulina, FPSI. Sebelum masuk ke penjelasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Saskia Putri Dinata, NPM 248600022. Saya di sini sebagai moderator dan sekaligus pembuka dalam kegiatan wawancara ini. Di sini saya juga mewakili teman saya yang bernama Nazwa Rahmi Izati, NPM 248600030. Nazwa bertugas untuk melakukan observasi awal dan mencatat hasil kegiatan wawancara nantinya. Tapi sayangnya Najwa pada hari ini berhalangan untuk hadir. Tapi tenang aja kok, nanti Najwa juga akan ikut dalam proses wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Sri Cantika Dwi, NPM 248600017. Saya berperan dalam penyusunan pedoman wawancara dan pengumpulan data. Perkenalkan, nama saya Tasya Ulia Putri, NPM 248600023. Saya di sini berperan dalam pengolahan data dan penyusunan laporan hasil wawancara. Perkenalkan, nama saya Riza Isya, NPM 248600026. Saya berperan dalam analisis aspek perkembangan dan karakteristik anak Down syndrome berdasarkan penelitian. Perkenalkan, nama saya Amelia Santia, NPM 248600033. Saya berperan dalam koordinasi kelompok serta memastikan proses wawancara berjalan lancar dengan etika penelitian. Perkenalkan, nama saya Sibatul Jara Siregar, NPM 248600002. Saya berperan dalam merangkum hasil wawancara serta menyusun kesimpulan sementara di data yang diperoleh. Perkenalkan, nama saya Gloria Pelita, NPM 238600374 yang bertugas untuk membantu keseluruhan proses kegiatan dan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan wawancara. Adapun kasus yang kami kaji dalam kegiatan wawancara ini adalah mengenai anak Down syndrome yang berfokus pada aspek-aspek dan karakteristik baik dari segi fisik, motorik, kognitif, medis maupun sosial emosionalnya. Nah, jadi Down syndrome merupakan kondisi yang ditandai oleh variasi manifestasi klinis yang luas, sehingga setiap anak dapat menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda meskipun memiliki pola umum yang serupa. Metode yang kami gunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara kualitatif yang dilakukan kepada satu orang narasumber, yaitu ibu sebagai orang tua dari anak dengan Down syndrome. Melalui wawancara ini, kami akan menggali informasi terkait kondisi umum yang terjadi pada perkembangan anak Down syndrome, baik dari segi fisik, motorik, belajar dan bahasa, serta sosial emosionalnya. Seluruh proses kegiatan ini dilakukan melalui kerjasama kelompok dengan pembagian tugas yang jelas, serta tetap menjunjung tinggi etika dan kerahasiaan narasumber.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Siang. Terima kasih banyak karena telah bersedia meluangkan waktu untuk kami. Perkenalkan, saya Saskia Putri Dinata dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Sri Cantika Dunisi, juga dari program studi psikologi Universitas Medan Area. Perkenalkan, nama saya Amelia Gisandria. Dan perkenalkan, nama saya Nazwa Rahmizati. Kami saat ini sedang melakukan wawancara untuk keperluan tugas perkuliahan terkait aspek-aspek dan karakteristik perkembangan anak dengan Down syndrome, khususnya dari sudut pandang orang tua. Seluruh informasi yang Ibu sampaikan akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik. Apakah Ibu bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Iya, saya bersedia. Oke, terima kasih ya Bu. Bu, secara umum, setiap anak dengan Down syndrome memiliki kondisi yang berbeda-beda. Berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana kondisi anak Ibu sejak lahir hingga sekarang? Sejak lahir memang sudah terlihat sih ada perbedaan, tetapi awalnya tidak terlalu jelas. Seiring bertambahnya usia, ciri-cirinya makin tampak, baik dari fisik maupun perkembangan belajarnya. Jika dilihat dari pertumbuhan kepala, Bu, apakah pernah disampaikan oleh tenaga medis bahwa ukuran kepala anak Ibu berbeda dari anak seusianya? Iya, dokter menyampaikan bahwa ukuran kepalanya lebih kecil dan bentuknya agak datar ya di bagian belakang. Dokter juga pernah menjelaskan bahwa hal ini berkaitan dengan perkembangan otaknya sejak dalam kandungan. Kalau dari segi wajah dan kepala, apakah Ibu melihat ciri khas tertentu pada anak Ibu? Iya, wajahnya memang khas ya, hidungnya agak datar, ada jaraknya antara mata terlihat lebih lebar dan matanya agak sipit. Lehernya juga terlihat lebih pendek dibanding anak normal lainnya. Bagaimana dengan kondisi rongga mulut dan kemampuan bicara anak Ibu? Apakah ada kesulitan tertentu? Dia bisa mengunyah tapi cepat dan kadang dia juga langsung menelan makanannya. Bicaranya juga terlambat. Dia hanya bisa mengucapkan papa 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 untuk manggil orang. Bagaimana perkembangan motorik dan kekuatan otot anak Ibu? Ototnya memang lebih lemah dibandingkan anak normal lainnya. Waktu belajar duduk dan berdiri itu lebih lama. Sampai sekarang kalau berjalan sih harus ditita dulu. Kalau nggak ditita ya dia nggak berani jalan. Tangannya kecil dan jarinya agak kelihatan lebih pendek-pendek dari anak normal lainnya. Tapi dengan terapi perlahan-lahan bisa berkembang. Apakah anak Ibu memiliki riwayat gangguan jantung bawaan? Iya, sejak bayi sudah diketahui ada jantung bocor. Kami rutin kontrol ke dokter dan sekarang alhamdulillah kondisinya cukup stabil. Apakah Ibu memperhatikan ciri khusus pada tangan dan kaki anak Ibu? Iya, jarinya pendek dan jari kelingkingnya agak bengkok gitu ya. Dia telapak tangannya hanya ada satu garis. Bagaimana perkembangan belajar dan kemampuan kognitif anak Ibu? Belajarnya memang lebih lambat. Untuk membaca dan berhitung dia memang belum bisa sama sekali ya. Tapi dia udah ngerti kok kalau kita berikan instruksi sederhana. Tapi secara sosial dia ramah, periang, dan mudah bergaul. Nggak gampang nangis anaknya. Menurut Ibu, meskipun memiliki keterbatasan, apakah anak Ibu memiliki kelebihan tertentu? Kalau kelebihan dari yang saya lihat dari anak saya ini, dia sangat penyayang dan ceria, mudah dekat lagi dengan orang. Bagaimana pandangan Ibu mengenai tingkat kemandirian anak Ibu ke depannya? Dia masih membutuhkan pendampingan, terutama untuk belajar dan merawat diri ya. Tapi kami terus berusaha agar dia bisa mandiri semampunya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaan Ibu dalam berbagi pengalaman bersama kami. Informasi yang Ibu sampaikan sangat membantu kami dalam memahami kondisi anak dengan Down syndrome secara lebih mendalam. Kami mendoakan semoga anak Ibu selalu diberikan kesehatan dan perkembangan yang terbaik. Terima kasih Ibu atas ketersediaannya. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Amin, terima kasih Bu.